@wh@yahoo.com. Ya, Masya Allah. Ada yang nanya, Ustaz, kalau ada yang buta, ya, ada 3 orang berkumpul katanya. Ada yang buta, ada yang tuli, ada yang bisu. Terus ada di rumah makan. Siapa yang bayar, Ustaz? Ya, bingung tuh. Siapa yang bayarnya? Apa yang buta, apa yang tuli, apa yang bisu? Dijawab sama dia. Yang bayar yang ulang tahun, Ustaz. Iya dah. Makasih dah. Doanya kemarin saya udah ulang tahun. Didoain supaya saya bisa menjadi ayah yang baik, suami yang baik, anak yang baik buat orang tua saya. Makasih. Ada yang mendoakan mudah-mudahan bisa ketemu sama Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Hari ini kita akan belajar tentang kiamat, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Titik yang berikut akan menunjukkan kepada saudara betapa memang kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tayangannya? Coba saudara, silakan lihat. Nah, itulah saudara gambar ya, bentuk bumi ya, langit, alam semesta ini. Ternyata bentuknya ya seperti trompet gitu. Jadi ada penelitian ya yang berhasil memecahkan misteri hadis dari Abu Hurairah tentang sangkakalanya malaikat Israfil. Ya, saya bawa print-printannya ini bahwa dengan segala peralatan canggihnya NASA, ternyata ilmuwan membuat kesimpulan yang mencengangkan tentang alam semesta. Ya, pertanyaannya kemudian di internet itu adalah, benarkah mereka juga menemukan sangkakala malaikat Israfil? Ya, ternyata yang menarik adalah temuan yang dicapai oleh ilmuwan masa kini dalam sebuah observasi yang dipimpin oleh Profesor Frank Steiner dari Universitas Ulm, Jerman. Mereka hendak mencari tahu seperti apa sebenarnya bentuk alam semesta ini. Maka digunakanlah alat canggih ya milik NASA yang disebut dengan WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Hasilnya menunjukkan bahwa alam semesta ini ternyata berbentuk seperti sebuah trompet raksasa. Jadi begitu modelnya, seperti yang saudara tadi lihat lah. Terus gitu, ujungnya tuh mengecil. Masya Allah gitu. Ya, di ujung bagian belakang trompet alam semesta dinyatakan masih belum bisa diamati, unobservable. Ya, di bagian ada bumi dan seluruh tata surya bisa diamati, tapi di ujungnya itu nggak bisa. Di belakang si trompet tuh nggak bisa. Dan ini juga dikatakan mungkin ada hubungan dengan sebuah hadis panjang ya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, para ahli hadis silakan memberitahu barangkali saya ini ada satu kesalahan kutip atau apa silakan, tapi yang jelas kan dari sejak zaman kita kecil udah tahu dong ya, nanti kalau malaikat sangkakala niup dia punya trompet, kita punya binasa dan yang ada di bumi ini ya, bahkan bukan cuma di bumi, di langit, di alam semesta ini hancur dah kalau dia udah niup dia punya trompetnya ya. Di jilid pertama kitab itu menyebutkan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan sangkakalanya malaikat Israfil berbentuk tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi yang dapat dipahami meliputi atau mencakup seluruh wilayah alam semesta. Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita mengaji dulu surah An-Naba sampai ayat ke-18 ya. Hari ini kita belajar ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'an naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, senang sekali saya setiap hari Selasa membahas kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita mengambil surah An-Naba. Surah An-Naba ini memang Masya Allah, saudara. Ini surah pertama yang mengawali juz terakhir. Namanya aja udah juz terakhir, udah dekat kiamat. Ya, kita sedang membahas ayat 17 dan 18 dari surah An-Naba. Di dalam kitab Al-Mu'in yang kita sama-sama kaji pada setiap hari Selasa, ala tadabburil kitabil mubin, karya dari Majid bin Ahmad Maki, beliau menulis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli alladhi yufassilullahu fihi wa yufarriqu bainal muhaqqi wal mubtil wa yahkumu lahum aw alaihim kana maw'idan muakkidan wa makanan muhaddadan yajtami'u fihi al-khalaiq liyuqda bainahum wa yakunu ibtida'uhu yawma yunfakhu Israfilu alaihi salam fil qarni an-nafkhati thaniyati lil ba'thi min al-qubur fatatuna ayuhan nas musri'ina jama'atin wa umaman min kulli makanin lil hisab. Saya sebelum mengajar baca ini kadang tertawa gitu ya kalau melihat situasi hukum di tanah air. Terus keadilan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya, yang tidak mampu, orang miskin. Saya pernah membaca Buya Hamka punya tulisan, beliau bilang kepada saya, membacanya, bahwa salah satu kenapa Allah menghidangkan hari akhir buat kita semua. Kenapa kemudian Allah bikin kita nanti bakal pindah ke negeri abadi namanya akhirat. Salah satu adalah untuk menyempurnakan keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum sempurna dibalas ketika di dunia akan dibalas oleh Allah nanti, baik itu di alam kubur maupun nanti di negeri akhir. Persis seperti yang dikatakan oleh musannif ini, Majid Ibnu Maki, dalam kitabnya Al-Mu'in fi Tadabbur Kitabil Mubin, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan inna yawmal fasli kana miqatan, yakni kayak begini deh, kayak hakim gitu ngomong, sidang dibuka, kayak begitu. Ya. Alladzi yufassilullahu fihi wa yufarriqu bainal muhaqqi wal mubtil. Ya. Yang jahat akan ketemu dengan kejahatan, yang baik akan ketemu dengan kebaikannya. Ada yang tidak mengerti apa-apa, tanahnya diambil, maka dia akan ketemu juga dengan apa yang menjadi haknya hilang. Yang mengambil pun akan ketemu dengan apa yang diambil dulu. Mereka-mereka yang menipu Allah dan menipu bangsanya sendiri. Yang kemudian memperagakan atau mengerjakan, mempertontonkan persidangan palsu. Tapi ketika kemudian ketemu dengan inna yaumal fasli kana miqata, maka sudah tidak ada lagi yang kemudian bisa bersembunyi. Wa yahkumu lahum aw alaihim
keadilan Allah tegakkan. Sebagaimana yang kita sering baca di dalam salat kita. Maliki yaumiddin. Penguasa pada hari itu bukan hakim agung. Penguasa hari itu bukan pemilik uang. Penguasa hari itu bukan orang yang bisa mengatur seseorang di tempat mana dia bisa diatur. Dan di tempat penguasa hari itu adalah Allah Rabbul Jalal. Karena mau'idan mu'akkidan. Hari akhir itu walaupun bagi kita adalah gaib, tapi sesungguhnya dia menjadi sesuatu yang dijanjikan dan waktunya memang ada. Yang paling menyesakkan buat kita semua, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata sebelum hari hisab itu digelar, ada pengadilan kubur yang terlebih dahulu kita nikmati, kita tidak tahu sampai kapan kemudian akan berakhir. Saya berdoa untuk semua perempuan yang belum menutup auratnya, mudah-mudahan segera menutup auratnya. Saya berdoa buat mereka yang masih senang dengan harta-harta yang haram, jalan-jalan yang batil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan taubat buat saudara semua. Saya berdoa buat diri saya dan buat segenap kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya berdoa pemirsa, mudah-mudahan yang ada di pikiran saudara bukan hutang yang saudara selesaikan, bukan. Tapi yang ada di pikiran saudara, bagaimana caranya nih kita dapat ampunan Allah SWT sebelum hari itu tiba. Saya berdoa mudah-mudahan saudara tidak lagi mikirin doang tentang penyakit yang saudara derita, tapi tidak memikirkan asbab, tidak memikirkan sebab. Mudah-mudahan saudara memikirkan sebabnya. Wa makanan muhaddidan yajtami'u fihi al-khalaiq. Ya, di sini disebut oleh Syekh Majid Ibnu Maki bahwa inna yaumal fasli kana mikota itu ada tempatnya, ya. Ada tempatnya, bukan tidak ada tempatnya, ada. Dialah pada mahsyar, dialah hari hisab di mana kemudian kita dihisab. Dia sebelum kita mulai ditempatkan bainal jannah amin nar, apakah kita kemudian di sorga ataukah kita di neraka. Yajtami'u fihi al-khalaiq. Bertemulah kemudian semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Liyuqda bainahum, untuk kemudian dijalankan itu keadilan seadil-adilnya. Wa yakunu ibtida'u yawma yunfakhu Israfilu alaihissalam fil qalb. An-nafkhatu tsaniyah lil ba'ti minal kubur. Ya, ditiup lagi trompet, kemudian yang kedua, ya, orang-orang yang sudah ada di alam kubur itu kemudian bangkit kembali, bangun dari kuburnya, musra'ina. Dia seperti belalang nanti di ayat yang lain berterbangan begitu, ya, jama'atin wa umaman min kulli makanin hisab, dari segala tempat, segala arah dia kemudian berjalan untuk menjalani satu proses yang disebut hari pengadilan. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala pemirsa, mumpung saudara masih di depan layar kaca, masih melihat saya, berarti itu tandanya saudara masih hidup, saya masih hidup. Mudah Allah, saya juga belum tentu hidup ya, kalau saudara dengar rekaman kan, ya, berarti saya udah mati kali. Mudah-mudahan sekarang lah saya ngomong, saya istighfar pada Allah, astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Dan Allah mengampuni kita sebelum nyawa kita lepas dari raga kita. Hari ini kita tidak belajar tentang metode menghafal Al-Quran. Hari ini kita tidak belajar tentang cara-cara kemudian kita membuat orang lain di sekitar kita juga menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita tuntaskan ayat ke-17 dan 18. Insya Allah semampunya kita tuntaskan di sisa menit terakhir kita ini. Mari pemirsa ikutin saya. Ini ayat yang kita pelajari. Inna yaumal fasli kana miqatan. Di sini tadi sudah diterjemahkan hari pengadilan, hari pembalasan, hari kiamat, hari hisab, semua berkumpul di sini. Kana miqatan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yakni ketika kemudian kita ditiup sangkakala oleh Israfil alaihissalatu wassalam, sampai kemudian kita bangkit dari kubur kita fatatuna afwaja. Tadi disebut oleh al-musannif musni'ina jama'atan wa umaman min kulli makanin bil hisab. Saudara yang dirahmati Allah, di dalam surah misalkan suratul Kahfi, Allah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya dunia ini dan segala isinya itu memang nggak ada harganya kecuali hanya setitik debu saja. Makanya wajar kalau orang-orang kaya kemudian dia mendapati dirinya sebagai makhluk sosial. Sudah tidak lagi peduli karena sudah nyampe. Orang-orang yang belum pengen yang belum pakai Alphard atau segala macam mungkin akan terus mengejar
Tapi sudah pakai mobil mewah, ya sudah begitu aja. Dia udah nggak masalah lagi dia pakai mobil apa tuh udah nggak masalah lagi. Wajar juga gitu karena emang itulah sifatnya dunia. Ya, di ujung setelah membahas tentang dunia, ada ayat yang bunyinya "Wudi al-kitab fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah punya janji kepada kita. Apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Akan aku kumpulkan kalian semua di hadapanku. Tidak ada lagi yang tersembunyi dariku. Apa yang kau katakan dulu, apa yang kau lihat dulu, apa yang kau dengar ketika kamu dulu ada di dunia, akan semuanya muncul di hadapan. Pada saat itu saya diceritakan oleh para guru dan orang tua. Kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Kemudian malaikat berterbangan, begitu saya diceritakan kisah ini oleh para guru dan orang tua saya. Malaikat berterbangan, kita kemudian kebingungan melihat malaikat-malaikat itu berterbangan. Lalu malaikat itu mengalungkan kitab kecil yang tanpa membuka kitab itu kita sudah tahu isinya apa. Wawudhi'al kitabu, dan kemudian diletakkan kitab catatan amal kita. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Lalu kemudian orang-orang yang berdosa ketakutan dengan apa yang ada di dalam kitab itu. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna. Lalu mereka kemudian menangis, menjerit. Mereka minta kembali lagi ke dunia. Mereka berkata, ya wailatana, wahai Allah, celaka kami. Ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bahkan dia tidak saja memuat yang besar, tapi dia memuat kelakuan kami yang kecil. Illa ahsaha. Lalu Allah menambahkan dengan satu kalimat cantik sekali buat saya. Wawajadu. Kita kemudian ketemu. Kita kemudian mendapati apa yang kita dapati. Menyambung pembicaraan kita pada kemarin Senin tentang rasa malu. Kalau memang kita akan kelihatan juga perbuatan busuk kita, perbuatan buruk kita. Kenapa kita tidak bisa kemudian pindah track, pindah channel, berganti menjadi orang-orang dari golongan at-taibun, golongan orang-orang yang bertaubat. Besok kita akan bicara tentang pertobatan. Insyaallah, mudah-mudahan panjang umur. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tetaplah di Wisata TV besok. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kepanjangan umur dan ilmu yang bisa membuat kita selamat, bukan saja di dunia ini, tapi nanti di hari akhir juga. Terima kasih buat saudara yang selama ini sudah menemani kami belajar dan mengajar. Mudah-mudahan Allah melimpahkan segala berkah buat saudara-saudara semua. Doakan saya, mudah-mudahan saya pun istiqomah dan bisa memperbaiki diri saya sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.